Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta didik kelas 4. Pagi ini Bu Guru akan menerangkan tentang aproksimasi atau pembulatan. Baiklah, langsung saja kepada materi untuk pembulatan. Kita buka materinya. Ya. Sebelum Bu Guru bicara lebih panjang tentang pembulatan, baiklah kita kupas dulu apa itu pengertian aproksimasi. Ya. Pada pelajaran yang lalu anak-anak sudah mengerjakan di Dragonland ya tentang pembulatan. Yang di dalamnya memuat hasil pengukuran panjang, berat, harga kesatuan, puluhan, ratusan terdekat. Misalnya ketika orang bertanya berapa panjangnya, kemudian dijawab dengan sekitar 10 meter atau 10 meteran. Jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Ya. Pasti kalian pernah mengalami hal demikian. Ketika misalnya ditanya atau kalian bertanya pada orang tua, "Mak, ini kira-kira panjang sapu lidi berapa ya?" Kadang-kadang dijawab panjangnya semeteran lah. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata semeteran atau 1 meter itu adalah melakukan pembulatan. Ya. Kemudian kita lihat gambar ya. Kalian pernah ke posyandu, ikut posyandu. Di sana terlihat gambar ataupun kalian mengalami sendiri kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan balita. Ada imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Misal hari hasil penimbangan berat badan adik Udin 8,7 dan hasil pengukuran tinggi badan 74,8. Maka hasil pengukuran tersebut dibulatkan. Bagaimana hasil pembulatan 8,7 dan 74,8? Baiklah, kita temukan jawabannya di sini. Pembulatan 74,8 apabila dibulatkan ke satuan terdekat ya, maka akan menjadi 75. Mengapa 75? Karena 74,8 itu dekatnya ke 10. Jadi langsung naik ke tambah satu angka. 74,8 menjadi 75. Nah, contoh lagi, pembulatan dengan menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. 1837,5 dibulatkan menjadi 18 atau 1838. Jadi, 0,5 itu menjadi naik ke atas. Naik satu angka 1837,5 naik satu angka menjadi 1838. Cukup jelas ya anak-anak untuk pembulatan. Tuh. Nah, sekarang kita kepada materi mengukur satuan panjang. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Beni mengukur panjang pensil dan menggunakan penggaris. Panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa cm panjang pensil tersebut? Ya, 15,3 itu kan dibulatkan ke satuan terdekat. Mengapa ke satuan terdekat? Ingat, kalau pembulatan hanya dengan koma di belakangnya itu berarti kesatuan. Ya. Satuan berarti kita ingat kata kuncinya 1.
setengahnya 1 adalah 0,5. Jadi kalau 0,5 atau sebagai patokan utamanya, kalau misalnya itu komanya 3 berarti berubah menjadi 0. Sedangkan misalnya dalam soal ditemukan di belakang koma di atas 5 berarti naik menjadi 1. 15,3 akhirnya menjadi 15,0 atau 15 saja. Itu sekilas tentang pembulatan. Ya, jadi kamu harus benar-benar memperhatikan pembulatannya kemana. Contoh lagi ada pembulatan tinggi badan. Seperti tampak pada layar, itu ada pembulatan ke atas, ke bawah, atau terbalik. Pembulatan ke atas berarti naiknya ke atas. 112,8 itu menjadi 113. Sedangkan pembulatan ke bawah 112,8 menjadi 112. Terus ada pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik itu artinya pembulatan yang paling tepat kemana? Kalau 112,8 berarti mendekatinya ke 113 ya, bukan ke 112, karena 8 itu lebih dekat kepada naik kepada 10. 10 itu berarti 1 untuk menambahkan angka depannya. Ya. Kemudian ada angka 123,5. Berapa pembulatannya? Untuk pembulatan ke atas 124. Sedangkan pembulatan ke bawah 123. Pembulatan terbaik 124. Begitulah seterusnya untuk pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Itu ya, kalian pelajari, tampak pada layar, sudah saya screen, saya share. Untuk pembulatannya ada ke atas, ke bawah, dan terbaik. Tuh, banyak sekali materinya, tinggal dipelajari saja. Untuk terkait materi yang ada di Dragon, kalian kalau mengerjakan soal di Dragon, tolong benar-benar jeli ya, perintahnya bagaimana. Fokus kepada perintah dulu, perintahnya diapakan. Jadi ketika membaca soal itu jangan langsung kepada jawabannya apa, tapi perintahnya diapakan dulu. Sehingga kalau kita fokus kepada perintah, insya Allah bisa menjawab. Yang penting syaratnya adalah bisa memahami perintah dengan baik. Jadi jangan terburu-buru ketika menghadapi soal langsung bagaimana Bu Guru, bagaimana Bu Guru. Lah jangan panik dulu, tapi hadapilah dan cobalah. Ya, jangan apa-apa langsung menyerah. Bertanya tapi dicoba dulu, dipahami betul-betul soalnya. Karena tidak ada yang sulit dalam pelajaran selain kita bisa memahami soal dengan baik. Ya, jadi jangan gampang panik ketika menghadapi soal. Hadapilah soal dengan tenang, teliti, pahami, dan kerjakan. Demikian materi untuk pembulatan untuk hari ini, dan semoga bermanfaat dan anak-anak paham tentang apa yang saya jelaskan. Akhirnya, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.